Lovers, kembali lagi bersama aku Afsa dalam acara Kuliner Nusantara. Nah, kali ini Afsa akan mengajak teman-teman mengenal makanan yang sangat unik dan kreatif. Kira-kira apa ya? Food lovers, siapa sih yang tidak mengenal produk fermentasi ini? Produk seperti yogurt, keju, dan roti yang kita kenal tersebut sebenarnya bukan berasal dari Indonesia asli loh, melainkan berasal dari negara lain. Tapi, tahukah kalian, di negara kita, tepatnya di Provinsi Sumatera Barat, terdapat produk fermentasi yang khas dan unik dari hewan ini. Loh, kerbau? Bukannya kerbau untuk bajak sawah? Emangnya apa yang bisa kita manfaatin dari kerbau? Ada loh, coba tebak apa? Yap, dadiah. Kebanyakan masyarakat di Indonesia masih asing dengan nama dadiah. Sebenarnya, apa itu dadiah? Yuk, kita simak. Dadiah atau beberapa orang menyebutnya dadih merupakan produk olahan susu kerbau yang telah melalui serangkaian proses fermentasi secara tradisional dan berpotensi untuk dikembangkan menjadi salah satu pangan fungsional sumber probiotik. Nah, dadiah ini memiliki ciri khas berwarna putih, bertekstur lembut, serta cita rasa masam yang khas seperti yogurt dengan aroma perpaduan antara bambu dan susu. Mantap banget kan, food lovers? Nah, setelah kita mengetahui apa itu dadiah, yuk kita intip cara membuat dadiah yang enak dan lezat. Langkah pertama, siapkan perahan susu kerbau segar yang siap difermentasi. Sedikit informasi, susu kerbau yang digunakan sebagai bahan baku dadiah ini diperoleh dari kerbau lumpur atau swine buffalo. Langkah selanjutnya, tuang susu kerbau ke dalam tabung bambu berukuran sedang dan biarkan terfermentasi secara alamiah pada suhu ruang selama 24-48 jam. Proses fermentasi dalam pembuatan dadiah melibatkan berbagai jenis mikroba nih teman-teman. Mikroba tersebut terdapat pada permukaan tabung bambu bagian dalam, permukaan daun penutup, dan dari susu kerbau yang digunakan. Kenapa bambu yang digunakan sebagai wadahnya? Faktanya, pada ruas-ruas bambu terdapat sejumlah mikroba yang terdiri atas kepang, hamir, mikroorganisme pembentuk asam laktat, pemecah protein, dan pembentuk spora yang membantu terjadinya proses fermentasi. Bambu yang dipilih berasal dari jenis bambu gombong atau Gigantocloa verticillata dan bambu ampel atau Bambusa vulgaris. Jenis bambu ini memiliki rasa pahit sehingga tidak disukai semut. Dan tada! Setelah 1-2 hari didiamkan, maka susu akan berubah menjadi gumpalan menyerupai pasta yang kita kenal sebagai dadiah. Selain dikonsumsi secara langsung, ternyata dadiah dapat diolah menjadi berbagai macam produk makanan nih teman-teman, seperti es krim, dadiah varian rasa buah-buahan, makanan pendamping, dan masih banyak lagi. Selain enak untuk dikonsumsi, dadiah juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh loh. Konsumsi dadiah dapat berpotensi mencegah kanker, terutama kanker usus. Hal ini kemungkinan karena bakteri asam laktat dalam dadi mampu menurunkan dan menghambat mutagenisitas yang disebabkan oleh makanan. Dadiah ini mengandung air sebanyak 82,10%, protein 6,99%, lemak 8,08%, dan pH 4,99. Kandungan laktosa dadi yaitu 5,29%, pH 3,4, serta daya cerna protein yang cukup tinggi yaitu sekitar 86,4 sampai 97,7%. Bakteri-bakteri yang terkandung dalam dadiah diantaranya adalah Lactobacillus plantarum dan Lactobacillus casei. Nah, bakteri inilah yang membantu dadiah dalam memberikan manfaat bagi tubuh kita. Dadiah ini dapat disimpan dan layak dikonsumsi hingga hari ke-9 apabila disimpan dalam plastik polistiren. Sedangkan jika dikemas dalam tabung bambu, daya simpannya hanya 6 hari. Untuk memperpanjang masa simpan, produk olahan susu termasuk dadiah biasanya disimpan pada suhu rendah yaitu 4 derajat Celcius.
Seiring dengan perkembangan zaman, berbagai pembaharuan telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas dari produksi dadiah. Yang pertama, yaitu dengan memodifikasi kemasan dadiah yang semula bambu menjadi plastik. Ternyata cara ini efektif dalam menjaga kehigienisan dari dadiah. Wah, ternyata begitu ya. Yang kedua yaitu pemanasan susu kerbau segar pada suhu 70 derajat Celcius. Tujuannya untuk membunuh bakteri yang tidak dikehendaki. Selanjutnya, susu didinginkan sampai suhu 30 derajat Celcius, lalu dimasukkan ke dalam tabung bambu, ditutup daun pisang, dan terakhir diikat dengan karet gelang. Cara ini bertujuan untuk menghasilkan produk dadiah dengan kualitas yang lebih baik dan lebih steril. Cara terakhir yaitu dengan penambahan starter pada kultur murni atau bisa juga dengan kombinasi berbagai starter bakteri asam laktat yang dapat membuat proses fermentasi yang lebih terkontrol. Nah, pasti teman-teman penasaran kan, apakah dadiah dan yogurt yang kita kenal merupakan produk yang sama? Pada dasarnya, dadiah merupakan susu fermentasi seperti halnya yogurt dan kefir. Namun, ada bedanya nih. Susu kerbau memiliki konsentrasi total padatan yang lebih tinggi dibandingkan susu sapi, sehingga menghasilkan konsistensi dan tekstur dadi yang lebih padat dan kompak dibandingkan yogurt yang dibuat dari susu sapi. Wah, gimana nih food lovers? Ternyata produk olahan khas Indonesia nggak kalah keren ya sama produk-produk luar. Kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga dan bersyukur dengan cara menjaga terus kelestarian produk kita sehingga dapat dikenal di kancah internasional. Nah, sekian kuliner Nusantara kali ini. Semoga ilmu kali ini bermanfaat ya. Aku Alsa pamit undur diri. Sampai jumpa di episode kuliner Nusantara selanjutnya ya. Bye-bye semua.